Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to a second language acquisition class, and this is in third meeting. So we are going to talk about the historical background of second language acquisition. Before we start, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's just start then. So we come up to the first theory of behaviorism. So it is around 1950s to 1960s. And teori ini diperkenalkan oleh Skinner, Watson, dan Pavlov. Says that human born without any perception of language, or it is called tabula rasa, and human learns language from their environments. Pandangan ini percaya bahwa anak lahir itu tidak dibekali dengan apa-apa oleh penciptanya, melainkan dalam perjalanan waktu anak dibentuk oleh lingkungannya. Jadi, menurut aliran ini, anak belajar bahasa dengan memperoleh bahasa dari lingkungan bahasa yang ada di sekitar anak, dengan cara mengulang-ulang bahasa yang dipergunakan di lingkungannya, sampai pada akhirnya tingkah laku berbahasa itu menjadi kebiasaan atau kita sebut juga dengan habit. Kemudian, learning is a change in behavior as a result of the interaction between stimulus and response. Whatever the teacher gives is a stimulus and whatever the students produce is a response. Jadi, bahasa itu adalah perubahan dalam perilaku manusia sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi apapun yang lingkungan atau dalam hal ini adalah guru, apapun yang lingkungan atau guru berikan atau sampaikan itu adalah stimulus berupa input. Kemudian apapun yang diucapkan atau dikomunikasikan oleh siswa atau pembelajar, the students, itu kita sebut dengan response. Nah, so dalam teori behaviorisme ini maka berlakulah pembelajaran itu dengan cara memorizing, drilling, ya. Jadi kalau masih ingat, mungkin waktu dulu di sekolah dasar atau di sekolah menengah kita, ketika guru mengajarkan mungkin dalam pelajaran bahasa Inggris, bapak atau ibu guru kita melakukan drilling atau repeat after me gitu ya, atau memorizing. Jadi itu adalah salah satu bentuk metode pembelajaran yang mengarah ke teori behaviorisme ini. Jadi metode pembelajarannya yaitu melalui drilling, kemudian memorization gitu ya. Jadi yang diajarkan seperti untuk tenses misalnya, kita dikasih rumus-rumusnya. Jadi tenses misalnya present tense itu subject plus verbnya yang gimana? Verbnya ada s atau es-nya plus objek begitu ya. Jadi kita dikasih rumusnya, kemudian kita suruh menghafal rumusnya, atau misalnya suruh menghafal regular verb misalnya atau irregular verb gitu ya. Ketika kita berada di tenses simple past, maka kita harus menghafalkan verb bentuk kedua, baik itu yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Misalnya ketika go, verb keduanya adalah when. Ketika see, verb keduanya adalah saw gitu. Dan kita disuruh menghafal itu. Nah, maka itu adalah salah satu bentuk metode pembelajaran yang berkiblat ke teori behaviorism. So the teaching
strategy use drilling or memorization. And then, kalau tadi kita bicara tentang behaviorism itu asal katanya adalah behavior atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perilaku, yang percaya bahwa bahasa itu diperoleh dengan kebiasaan perilaku manusia. Nah, di nativist theory ini asal katanya adalah native, ya, yang artinya humans are born with an innate ability, biologically equipped to learn language. Language learning is not just behavior, it's a mental process. Jadi manusia lahir itu sudah dibekali dengan kemampuan bawaan. Innate itu bawaan, kemampuan bawaan yang dilengkapi dengan pembelajaran bahasa. So, pembelajaran bahasa itu tidak hanya pembiasaan, tapi juga sebuah proses secara mental. Di nativist ini percaya bahwa manusia memperoleh bahasa secara alami, dan Chomsky, salah satu pencetus teori ini, menegaskan bahwa bahasa merupakan warisan. Jadi manusia sejak lahir sudah dibekali genetik untuk berbahasa. Dan teori ini disebut juga dengan hipotesis naluri, yang merupakan suatu asumsi yang mengatakan bahwa sebagian atau semua bagian bahasa tidaklah diperoleh atau dipelajari, akan tetapi ditentukan oleh fitur nurani yang khusus pada manusia. And then this theory claims that children have a language acquisition device in their brains, a system that contains a universal grammar with basic rules common to all languages. So exposure to a specific language allows the LAD to apply this innate knowledge to learn the language rules and syntax quickly. Jadi, cara kerja dari LAD ini dijelaskan apabila sejumlah ucapan yang cukup atau memadai dari suatu bahasa yang diberikan kepada manusia, maka LAD ini akan membentuk suatu paparan atau input untuk menjadi tata bahasa formal sebagai outputnya nanti. And then nativist theory also claims about the critical period. Maksudnya adalah the first few years of life is a crucial time in which an individual can acquire first language if presented with adequate stimuli, and that first language acquisition relies on neuroplasticity of the brain. If language input does not occur until after this time, the individual will never achieve a full command of language. So there is much debate over the timing of critical period with respect to second language acquisition, with estimates ranging between 2 and 13 years of age. Jadi critical period di sini maksudnya adalah waktu-waktu emas, atau bisa kita sebut juga dengan golden age ya, dalam mempelajari bahasa. Itu ada waktu-waktunya yang dimana di critical period itu manusia akan lebih mudah menyerap input-input yang diberikan, rangsangan berbahasa yang diberikan oleh lingkungan, baik itu orang tua maupun mungkin guru juga, itu akan lebih mudah memperolehnya daripada di luar critical period ya. So the timing of critical period is still debatable ya, is still masih dalam perdebatan, mungkin antara umur 2 tahun atau sampai dengan 13 tahun. And then the next is in 1980s, there is Stephen Krashen, with his hypothesis of SLA, so we call it also input theory. So Stephen Krashen is an American linguist, educational researcher and professor at the University of Southern California, and he is best known for his influential work in second language acquisition, bilingual education, and reading research.
question believes that language acquisition requires meaningful interaction with the target language. So he provides 5 hypotheses of second language acquisition. And the first one is acquisition learning hypothesis. Seperti sudah pernah kita singgung juga sebelumnya tentang acquisition and learning. So the acquisition learning hypothesis states that there is a distinction between language acquisition and language learning. In language acquisition, the student acquires language unconsciously. So this is similar to when the children pick up their first language. On the other hand, language learning happens when the student is consciously discovering and learning the rules and grammatical structures of the language. So, for example, an Indonesian student learns English faster by talking with native speakers rather than by memorizing grammar rules. Jadi, kalau yang kita sebut dengan acquisition, pemerolehan itu adalah ketika kita berbicara dengan orang asing misalnya, atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan native speaker-nya, misalnya orang Amerika, orang UK, atau kita berbicara sehari-hari dengan teman-teman kita menggunakan bahasa Inggris dengan praktis, we call it acquisition. But when we memorize grammar rules and then we memorize vocabulary, then we call it learning. The second one is monitor hypothesis. So monitor hypothesis states that the learner is consciously learning the grammar rules and functions of a language rather than its meaning. This theory focuses more on the correctness of the language. So the monitor acts as an editor that uses learn knowledge or grammar rules to correct language output. So the monitor hypothesis works when the speaker has enough time to think about what they are saying. The second one, speaker is focused on form atau grammar accuracy, and then the speaker knows the grammar rule consciously. Jadi monitor hypothesis ini adalah monitor itu berperan sebagai editor dalam menggunakan pengetahuan berbahasa manusia dalam mengoreksi atau merevisi output yang dikeluarkan ketika kita berbicara. Dan monitor hipotesis ini akan berhasil ketika pembelajar atau speaker atau students memiliki cukup waktu untuk memikirkan kembali apa yang mereka akan katakan, sedang katakan. Lalu yang kedua adalah ketika students atau speaker is focus on form, ketika students fokus pada bentuk kata atau grammar akurasinya, tata bahasanya. Dan yang ketiga adalah ketika speakers atau students tahu tata bahasa aturannya, grammarnya secara sadar. And Christian also notes that there is variation in how learners use the monitor. Some learners, known as overuser, which rely too heavily to conscious rules that may interrupt their communication to correct every small mistakes. Jadi ada 3 tipe pembelajar atau orang dalam menggunakan monitor ini. Yang pertama itu overuser, itu adalah yang sangat-sangat terpaku pada monitor. Jadi dia selalu mengkoreksi apa yang dia katakan, selalu memikirkan grammar rules-nya. And the second one is underuser, which either don't use the monitor or struggle to do so. Jadi underuser ini adalah kebalikan dari overuser yang tidak sama sekali menggunakan monitor. So dia berbicara sebisanya dia, tidak dikoreksi apakah benar atau salah grammar yang saya gunakan. And then the third one is optimal
users, ya. Ideal language learners called optimal users are able to balance the use of the monitor with natural communication. Kalau optimal user itu adalah bisa menyeimbangkan antara, jadi dia di tengah-tengah antara over dan under user, bisa mengimbangkan penggunaan monitornya. And then individual factors like personality influence how often and effectively a learner use the monitor. Jadi tergantung masing-masing individu, dia mau jadi over user kah atau under user atau optimal user. And the next is natural order hypothesis. Language structures are acquired in natural and predictable order regardless of how they are taught. Maksudnya bahasa itu diperoleh secara natural dan secara urutan yang alami berdasarkan bagaimana mereka diajarkan. Jadi struktur bahasa itu diajarkan secara berurutan. Contohnya di sini ketika belajar tentang plural itu menjadi pertama yang diajarkan daripada bentuk verb ke orang ketiga. Maksudnya plural s di sini diajarkan lebih dahulu, misalnya dalam contohnya books, pens, pencils, schools, students. Jadi plural s, jadi bentuk jamak dari suatu kata benda itu diajarkan lebih dahulu daripada bentuk s pada bentuk ketiga, bentuk verb orang ketiga. Contohnya pada she walks, she rides, she reads, misalnya begitu. Jadi sama-sama bentuk s, tapi bentuk s untuk penanda jamak itu diajarkan lebih dahulu daripada bentuk s pada verb the third person. Gitu. And then present continuous before past tense. Jadi karena secara alami kita itu untuk berkomunikasi itu lebih seringnya menggunakan yang sedang dilakukan daripada bentuk lampau. Jadi yang lebih dekat dengan kita dahulu, jadi kayak present continuous itu karena kan sering kali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Kamu sedang apa? What are you doing? Misalnya I am riding a horse, misalnya gitu. I am reading a novel. I am drinking soda, misalnya begitu. Jadi yang lebih dekat dengan students itu sendiri. Jadi yang pertama diajarkan adalah continuous, present continuous dulu daripada past tense dulu. Then teaching should follow learners' natural development rather than strict grammar sequence. And then the next is input hypothesis. Learners acquire language when they understand comprehensible input, language slightly above their current level, called I+1. Jadi maksudnya learners atau students itu dinyatakan telah memperoleh bahasa ketika mereka sudah memahami input yang sudah mereka pahami. Jadi ketika mereka sudah memahami input yang mereka peroleh. Contohnya yang pertama ini, the cat is on the table. Itu adalah pemahaman mereka sekarang. Nah, jadi untuk menambah input mereka daripada input mereka yang sekarang, the cat is on the table, kita tambahkan verbnya, dan kita tambahkan dulu verbnya, misalnya tadinya the cat is on the table, sekarang jadi the cat is sitting. Ya, jadi
ada verbnya di situ. Jadi ada I itu atau I itu adalah pemahaman student sekarang. Kita tambahkan satu tingkat di atasnya dengan ditambahkan verb sitting tadi. Lalu table-nya tadinya on the table, kita tambahkan satu tingkat input lagi, on the big table kita tambahkan adjective big gitu. Itu pada input hypothesis. Nah, pada input hypothesis ini ada istilahnya silent period. Maksudnya adalah ketika students atau learners menerima input, maka mereka akan memproses dalam otak mereka, dan itu proses itulah yang dinamakan dengan silent period. Jadi mencerna, proses mencerna input yang diberikan oleh lingkungan atau oleh teacher. Kemudian setelah memproses, mereka akhirnya bisa membuat outputnya. And the next is affective filter hypothesis. So emotional factors such as motivation, anxiety, and confidence affect language acquisition. Jadi faktor emosional itu seperti motivasi, kecemasan atau kekhawatiran, dan kepercayaan diri itu akan mempengaruhi keberhasilan dari pemerolehan bahasa. So a high affective filter, stress or fear blocks input, while a low filter, like relaxed, motivated state, facilitates acquisition. Maksudnya ketika kita stres atau takut atau anxious, deg-degan, grogi, itu akan menutup input atau memblok input yang akan kita peroleh. Tapi ketika kita dalam keadaan santai, relax, terus kita full motivated, maka itu akan membuat kita bisa lebih mudah memperoleh input. Contohnya di sini, students who feel relaxed and confident in English class learn more effectively. Jadi ketika siswa merasa percaya diri, merasa santai dalam belajar, ketika kondisinya tidak ada tekanan, tidak stres, maka dia akan bisa belajar lebih efektif, lebih cepat untuk mendapatkan input dan memproses bahasa itu. Well, yeah, so we come to the last slide of mine. Then this is your turn to summarize our discussion today, and the complete instruction will be on our Google Classroom, so please notify yourself to our Google Classroom then. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.